dibilangin berkali-kali, kalau dibilangin harus nurut. Jangan merasa pinter naik pohon, lompat sana lompat sini, akhirnya jatuh juga. Udah mulai ya. Halo adik-adik semuanya, berjumpa kembali bersama Om Paul. Tapi kali ini Om Paul nggak bareng Dodi atau Adoy atau yang lain, tapi bareng si Rocky. Karena hari ini Om Paul akan bercerita dalam acara YKB Mendongeng dengan judul Penyesalan Rocky Tupai. Ini kisahnya dia nih adik-adik. Jadi dia ini dulunya ngerasa hebat, sombong. Sombong tuh apa ya adik-adik? Nah, sombong itu merasa diri paling hebat. Suka memuji-muji dirinya di depan banyak teman-temannya, ngerasa bahwa dia itu yang paling hebat, teman-temannya itu nggak ada apa-apanya gitu loh. Nah, jadi di suatu tempat yang damai, si Rocky ini dulu berasal di sana. Ya, dia ini suka lompat sana, lompat sini, ngerasa dirinya paling hebat karena larinya kencang, kalau bisa pindah dari pohon satu ke pohon yang satu, ini keren banget. Siapa adik-adik di sini yang pernah lihat tupai lompat dari pohon ke pohon? Wih, banyak juga ya yang lihat. Oh, keren banget loh. Dia bisa melompat. Ada apa namanya, binatang yang jahat yang mau menerkam, susah. Dia karena larinya ke tempat-tempat yang paling tinggi. Kadang ada di pohon nyur, pohon kelapa yang tinggi banget itu. Lalu ada yang di pohon-pohon dari tangkai ranting pohon ke ranting pohon. Wih, keren banget lah. Nah, gara-gara dia mampu melakukan itu, di depan teman-temannya dia ini nih Rocky. Dulu. Nggak usah lari, nggak usah marah. Ini supaya teman-teman tahu bahwa sombong itu tidak baik. Lo kan. Dengar. Ini demi kebaikan, ya kan? Katanya mau nurut sama Om Paul. Mau nurut nggak? Mau nurut nggak sama teman-teman? Oke. Jadi dia suka menyombongkan dirinya. Jadi ceritanya begini nih adik-adik. Jadi suatu hari saat Rocky sedang berjalan-jalan, dia bertemu dengan seekor tikus. Kalau Om Paul tuh sebetulnya nggak takut sama tikus, geli. Nah, lalu dengan penuh lantang dan ngerasa dirinya hebat, si Rocky berkata nih dengan sombongnya, "Hai, tikus kecil, lihat ke sini. Kamu ini hanya binatang kecil, nggak berguna, bau, nggak kayak aku, binatang yang berharga karena selalu ada di atasnya." Dulu, bukan sekarang. Si tikus kecil yang bernama Mimi ini bilang begini, Rocky, aku memang binatang kecil, tapi aku kan tidak pernah mengganggu kamu. Jangan ganggu aku dong, aku kan hanya mencari makan, Rocky. Tolong dong, jangan gangguin aku. Si Rocky ketawa. Aku tidak mengganggu kamu. Aku cuman mau mengingatkan kamu kalau kamu ini adalah binatang lemah, binatang yang gak berdaya. Aku yang hebat dan lebih hebat dari kamu. Sambil memonyong-monyongkan bibirnya. Kira-kira boleh gak sih adik-adik kalau kita seperti itu? Waduh, gak boleh ya. Sehebat apapun kita, ingat, di atas langit masih ada langit. Sehebat apapun kita, sadar bahwa kita juga punya kelemahan. Aku tidak mengganggu kamu. Aku cuma mau mengingatkan. Kalau aku ini bisa manjat pohon tinggi, bisa lompat sana lompat sini, dan tidak sedikit pun gagal dan terpeleset jatuh sampai tak berdaya.
ini nyata, ini bukan sombong, tidak bohong, beneran. Dia ngomong, nggak bohong, nggak sombong, itu apaan kalau ngomong kayak gitu? Nah, tidak seperti kamu. Wah, kamu binatang kecil, hati-hati loh. Kalau nanti ada binatang buas, kamu bisa diterkam, dikunyah-kunyah. Si Mimi. Rocky, jangan mengejek temanmu yang kecil, yang tak berdaya. Itu sama saja kamu sedang menyombongkan diri. Itu tidak baik. Barang siapa menyombongkan diri, suatu saat akan jatuh karena kesombongannya. Rocky, halah, kamu iri kan? Tak tahu apa kamu, Mimi? Tikus kecil, kamu pasti tidak suka karena kamu tidak bisa manjat pohon. Bukankah kamu memang binatang kecil lemah? Bau. Waduh, sampai bibir-bibirnya bau gitu adik-adik. Waduh, kasihan banget si Mimi. Dengan galak tawa Rocky dan lalu lompat sana lompat sini sambil teriak-teriak. Lihat, hebat kan aku? Aku tidak akan pernah jatuh kapanpun, tidak akan pernah terpleset. Wah, si Mimi tikus kecil ini hanya bisa mendengarkan semua kesombongan dan ejekan si Rocky. Adik-adik, susah juga ya kalau seseorang makhluk hidup sudah mulai terikat dengan kesombongan, dia kadang lupa akan nasihat, lupa akan peringatan dari orang-orang atau teman-teman di sekitarnya. Beberapa hari kemudian, hutan yang tenang itu pun kembali dibuat hingar-bingar. Kenapa? Karena ada pemburu yang tidak bertanggung jawab. Mereka memasak di tengah hutan tanpa mematikan terlebih dahulu dengan baik sebelum meninggalkan tempat itu. Akibatnya terjadilah kebanjiran. Salah. Bukan kebanjiran, tapi kebakaran. Waduh, bakar api maling menakutkan. Manusia aja takut, apalagi binatang-binatang. Wah, mereka saling bertabrakan, takut. Aduh, lari ke sana, lari ke sini, pontang-panting. Wah, ada yang lari ke sana, ada yang lari ke sini. Tabrakan, Aduh, adik-adik. Wah, nggak kebayang deh kalau kita ngelihat betapa paniknya seisi hutan menyelamatkan diri karena kebakaran. Termasuk Mimi dan Rocky. Jadi di tengah kepanikan semua binatang, nampak pula Rocky yang lompat dari satu pohon ke pohon yang lain, dari cabang ke cabang yang lain, dari ranting yang kecil ke ranting yang kecil yang lain. Dia karena merasa hebat, seolah-olah dia percaya diri aja gitu. Tapi tiba-tiba karena kepanikannya dia menginjak kaki yang licin karena ada lumut yang tebal. Dan akibatnya dia tergelincir. Hoprak! Kaget ya? Maaf. Nah, dia jatuh. Wow! Prak! Waduh, adik-adik. Karena saking tingginya pohon itu, kakinya pun terluka. Mungkin ada yang patah atau mungkin retak tulangnya. Waduh, ia merasa kesulitan untuk berjalan. Ia tidak bisa menggerakkan kakinya. Dia hanya berteriak, tolong. Dia berteriak, tolong. Gak ada satupun binatang yang mau menolong. Karena mereka juga kepengen ditolong. Karena mereka juga panik. Karena mau menyelamatkan diri. Betul nggak adik-adik? Siapa yang nggak takut? Apinya tambah gede, tambah besar. Wah, kalau nggak menyelamatkan diri, mereka bisa terbakar. Betul nggak Rocky? Waktu itu kamu gimana? Panik. Oh, terus kamu larinya gimana? Gitu. Larinya sampai nggak tahu diri pokoknya deh. Nampak di tengah dia berteriak minta tolong, tidak ada satu penolong. Tiba-tiba
Nah ini nih, hebatnya nih. Dari kejauhan nampak Mimi tikus yang sering diejek. Dia menoleh. Dia menoleh ke kanan kiri. Menoleh ke kanan kiri. Putar, putar, menoleh. Ngek. Ngek, 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 ngek. Ngek. Aku seperti mendengar ada yang berteriak minta tolong. Apa aku nggak salah dengar ya? Sepertinya telingaku yang salah ini. Dia mau lari lagi. Tolong! Long, 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 long. To, long. Dia seperti mendengar seperti itu. Dia putar-putar lagi. Jangan-jangan aku salah dengar. Tapi mungkin juga banyak binatang yang sedang minta tolong. Tapi ini kenapa dekat dan aku sangat hafal dengan suara ini ya? Di mana ya? Kembali tiba-tiba dari kejauhan nampak terdengar suara yang menggema minta tolong dan dia sepertinya aku tidak asing dengan teriakan ini. Tapi di mana ya? Oh iya, aku baru tahu. Ini bukankah ini suara Rocky Tupa yang sombong itu? Tapi di mana dia ya? Cuit. Di mana dia ya? Sepertinya itu. Jadi nampak di kamu waktu itu kan tersembunyi di ranting-ranting dan daun-daunan ya. Iya kan? Oh, udah lihat. Dengan mengabaikan keselamatannya sendiri, Mimi pun berlari ke arah si Rocky. Tapi masalahnya jadi bingung lagi. Tubuhnya Mimi dengan Rocky itu gedean Rocky. Gimana dia mau menyelamatkan si Rocky adik-adik? Mimi, tolong aku tidak bisa berdiri dan berjalan. Kakiku sepertinya patah. Aku tidak bisa bergerak. Tolong aku, Mimi. Jangan tinggalkan aku nggak mau mati. Mimi. Sampai terbatuk-batuk adik-adik. Padahal ini ompol batuk beneran. Nah, meskipun Mimi ingat dan tahu Rocky itu kalau ketemu sama dia selalu mengejek, menghina dirinya. Tapi karena saat ini Rocky memerlukan bantuan, dia lupakan semua perbuatan buruk Rocky yang suka mengejek dan menghina dirinya. Yang ada di pikiran Mimi, di hati Mimi adalah sesama ciptaan Tuhan, aku harus menolong. Aku harus menyelamatkan Rocky. Aku harus menolong. Dia tepis ketika pikiran yang marah, pikiran yang selalu diingatkan tentang Rocky, yang suka mengejek, menghina dia, datang dia bilang, tidak. Apapun yang dilakukan Rocky di masa lalu, aku tidak peduli. Aku harus menolong Rocky. Dengan cepat Mimi tikus menggigit ranting dan berkata kepada Rocky, gigit ranting ini, cepetan, biar aku tarik kamu. Akhirnya benar, dengan langkah berat, aduh, suasana yang sudah semakin kacau, udara yang sudah semakin panas, tidak menghentikan langkah Mimi untuk menarik dan menyelamatkan Rocky ke tempat yang lebih aman dan jauh dari kobaran api. Aduh berat sekali. Dan akhirnya sampailah mereka ke tempat yang lebih aman di tepi bibir sungai. Dan Rocky pun terharu berkata, terima kasih Mimi. Aku sangat menyesal selama ini suka membenci kamu, menghina kamu, meremehkan kamu. Ternyata meskipun kamu kecil dan suka aku ejek, tak sedikit pun kamu marah. Kamu justru menjadi tikus pahlawan yang telah menyelamatkan hidupku. Aku belajar banyak darimu, Mimi. Mimi tersenyum. Tidak ada masalah, Rocky. Yang penting kita saling membantu. Semua makhluk ciptaan Tuhan itu besar ataupun kecil pasti punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Tidak boleh meremehkan atau mengejek. Kita pasti punya peran, tugas masing-masing yang berguna untuk satu dengan yang lain.
Nah, adik-adik, sejak saat itu Rocky dan Tupai, ya, Rocky kok Rocky dan menjadi Tupai. Rocky si Tupai menjadi binatang yang rendah hati dan menjadi teman yang baik untuk si Mimi. Kita pun belajar ya, belajar siapapun kita, mau besar, mau kecil, mau kaya, maunya hidupnya sederhana, mau yang tinggal di desa maupun tinggalnya di kota, mau tinggal di rumah yang mewah atau yang sederhana, ke sekolah naik mobil maupun yang jalan kaki, kita tidak boleh saling meremehkan, menghina, mengejek satu dengan yang lain. Karena apa? Karena setiap kita diciptakan Tuhan pasti punya tugas, pasti punya peran masing-masing yang akan berguna bagi sesamanya. Yang lebih penting dari semuanya itu, sekali lagi ingat baik-baik, jangan pernah meremehkan siapapun juga, karena setiap makhluk mempunyai kelebihan dan peranannya yang baik, bagus, terindah, dan penting untuk sesamanya. Penyesalan yang datang setelah kesalahan adalah kesempatan untuk berubah dan berubah menjadi lebih baik. Nah, jadi jangan pernah kita sombong. Jadi orang yang suka menolong, rendah hati, dan menghargai sesama. Tuhan memberkati. Bye-bye.